Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara, topik yang akan kita renungkan adalah terpanggil untuk menjadi berkat. Mari kita melihat bagaimana panggilan Tuhan atas Abraham. Panggilan Tuhan atas Abraham dapat menjadi contoh panggilan Tuhan atas kehidupan orang percaya. Sebagaimana Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham, maka Dia juga akan memberkati kita semuanya. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Saudara-saudara, panggilan terhadap Abraham ini merupakan langkah awal yang dikerjakan Tuhan untuk menggenapi maksud dan rencananya menyelamatkan umatnya. Dari Abraham inilah Tuhan menghendaki munculnya suatu keluarga yang taat, keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan. Suatu bangsa pilihan yang memiliki kehidupan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Maka tertulislah dalam Kejadian 18 ayat 19, "Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada bangsa, kepada anak-anaknya, dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya." Bahkan saudaraku, melalui garis keturunan Abraham pula lah hadirlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Adapun panggilan Tuhan terhadap Abraham tidak hanya terdiri atas berbagai janji berkat, tetapi juga terdiri atas tugas dan kewajiban. Tuhan menghendaki Abraham hidup taat, berjalan menurut jalan-jalannya, agar ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan berjanji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar, sekalipun realisasi dari janji-janji tersebut nampak mustahil secara akal manusia, tetapi Abraham tetap percaya. Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat 15 sampai 16. Saudara, janji Tuhan digenapi. Bahkan berkatnya bukan hanya berlaku bagi keturunan Abraham secara lahiriah saja, namun juga bagi semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita juga turut dipanggil untuk menjadi berkat. Kita yang telah menerima anugerahnya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat tidak selalu identik dengan materi. Jadi apakah kita mau membagi hidup kita untuk orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita? Sebagai sahabat, memiliki hidup yang penuh kasih, memiliki perhatian, memiliki penghiburan,
memiliki nasihat, teguran, teladan, bahkan memiliki makanan dan minuman dan kebutuhan lainnya. Apakah yang akan kita bagikan kepada mereka sebagai wujud menjadi berkat kepada orang-orang lain? Lalu kita merenungkan bagaimana caranya agar dapat menjadi berkat bagi teman-teman, orang-orang di sekitar kita, bahkan menjadi berkat bagi anggota keluarga kita sendiri. Saudara-saudara, cara sederhana yang dapat kita terapkan adalah menggunakan akronim berkat. B, E, R, K, A, T, berkat. Yang pertama adalah B, berdoa lebih dulu untuk teman dan saudara-saudara kita. Itu menjadi berkat. Lalu yang kedua, E, empatilah dalam mendengarkan teman kita. Apalagi di saat-saat COVID sekarang ini, kita perlu empati mendengarkan banyak pergumulan-pergumulan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah R, mari ringan tangan melayani teman. Ada aksi nyata, tidak hanya kata-kata belaka, tetapi ada perbuatan-perbuatan, sesuatu yang dapat kita perbuat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang keempat adalah huruf K, maka kasih, perhatian melalui tindakan. Perbuatlah apa yang kamu perbuat bukan untuk manusia, tetapi perbuatlah sesuatu untuk Tuhan. Itulah tindakan kasih yang perlu kita lakukan. Lalu yang kelima adalah A, ajak teman kita bersama untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita boleh memanggil, menyuarakan kepada orang-orang lain untuk bersama-sama menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang keenam adalah huruf T. Tidak lupa menceritakan kisah imanmu, kisah Tuhan memberkati kehidupanmu, kisah engkau diberkati dalam setiap kegiatan, dalam setiap kehidupanmu sehari-hari. Jadi saudaraku, ini adalah 6 hal sederhana yang dapat kita lakukan, yaitu akronim berkat: berdoa, empati, ringan tangan, kasih, mengajak teman, dan tidak lupa menceritakan kisah hidup kita. Saudara, kiranya renungan singkat ini membuka hati kita untuk mau berbagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat berbagi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Terpanggil menjadi berkat sebagaimana Tuhan telah memanggil Abraham. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya dari kekurangan kami dapat berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kami. Biarlah kami boleh bertumbuh dengan iman, tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada. Berkati kehidupan mereka, berikan sukacita, berikan kesehatan di tengah kondisi COVID-19 ini, supaya kami tetap bersyukur kepada Tuhan dan melihat hanya Tuhan yang boleh dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan juga memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.